Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya di acara Lensa Kita, hanya di Malu TV, channel Timur Terpercaya. Edisi hari ini kita akan membahas soal obsesi dan motivasi salah satu politisi senior Partai Golkar Provinsi Maluku Utara yang saat ini bakal melirik dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Halmahera Tengah. Apa motivasi serta seperti apa obsesi dan motivasi Elang kembali bertarung di Pilkada Kabupaten Halmahera Tengah 2024? Kita telah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar? Salam sejahtera untuk kita semua. Kabar baik. Oke. Halo. Jadi Bung Elang, kita langsung saja. Sebelumnya kan nama Anda diisukan bakal bertarung di Pilgub Maluku Utara. Namun belakangan nama Anda ternyata masuk dalam bursa pencalonan pencalonan Pilkada Kabupaten Halmahera Tengah. Ini yang benar yang mana? Apakah Anda akan bertarung di Pilgub Maluku Utara ataukah akan kembali bertarung di Pilkada Kabupaten Halmahera Tengah? Silakan. Terima kasih TV Maluku Utara. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas diskusi ini. Saya kepada seluruh kru sekalian yang saya hormati, dan saya menyampaikan salam hangat untuk seluruh keluarga besar yang ada di Halmahera Tengah dan pada umumnya masyarakat Maluku Utara. Benar seperti yang dikemukakan oleh reporter bahwa saya pada momentum beberapa waktu kemarin itu saya didiskusikan dalam kancah politik Maluku Utara. Itu sebetulnya itu datang dari beberapa peristiwa yang saya maksudkan adalah ada sejumlah survei yang datang di Maluku Utara dan kemudian melakukan pemetaan terhadap perkembangan politik Maluku Utara dan survei tentang pilkada. Kemudian nama saya terjaring dan alhamdulillah saya masuk pada posisi 5 besar sejumlah tokoh di Maluku Utara, yang nama saya juga masuk dalam top 9 di Pilkada Maluku Utara di 5 besar itu. Namun kalau saya melihat tentang kepentingan mana yang efektif dan aspek yang lebih menguntungkan secara karir politik, saya harus berpikir juga. Apalagi saya ini mantan bupati Halmahera Tengah yang baru istirahat 1 tahun lebih. Tentu ada sejumlah program di Halmahera Tengah yang sampai hari ini juga belum dituntaskan. Nah, saya telah berkonsultasi dengan Ketua Umum DPP Golkar. Dan Ketua Umum DPP Golkar menyarankan ke saya, bahkan ada instruksi untuk saya kembali ke Halmahera Tengah sebagai calon bupati, dan beliau berharap saya kembali untuk menjadi pemenang di sana. Oke. Saya harus sambut itu sebagai satu perintah partai untuk saya jalani dalam rangka mengabdikan diri kembali dalam kontestasi pilkada, melalui kontestasi pilkada Halmahera Tengah. Oke. Ya, Bung Elang, informasi yang saya peroleh, mantan wakil bupati Anda hari ini juga bakal menjadi kontestasi pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Artinya bahwa duet Elang Rahim Jilid 2 tidak bisa lagi dipertahankan. Begitu ya? Saya terima kasih, ini betul bahwa kurang lebih 1 tahun kami menjalani komunikasi itu memang dia terjadi pasang surut ya. Pasang surut itu kami ada dinamika di eksternal kami, di pendukung beliau dan pendukung saya. Yang lebih dominan adalah partainya. Beliau, Abdurrahim itu kan dia ketua partai Nasdem di daerah. Dan saya sebagai orang yang pernah diusung oleh Nasdem pada periode kemarin, saya harus memberikan atensi dan apresiasi. Apresiasi yang saya maksudkan adalah bahwa kita menghormati keputusan daripada partai
yang beliau pimpin, Pak Durati Mulyani pimpin, supaya terjadi egaliter dalam proses demokrasi di Halmahera Tengah. Nah, harapan untuk bagaimana kita ke depan bisa bersama itu beberapa kali kami melakukan diskusi di mana plan A, plan B, beliau akan maju dan beliau lapor ke saya atau konfirmasi pembicaraan dengan saya, dia akan maju baik telepon maupun bertemu langsung. Dan pada suatu ketika beliau datang ke saya dan beliau menyampaikan tentang perkembangan politik 2 tahun. Waktu itu bertemu berbeda dan saya sampaikan jika Dinda ada keinginan di internal partai itu Dinda harus maju sebagai ketua, sebagai calon bupati Halmahera Tengah, saya memberikan apresiasi dan samina wa ta'ala, silakan kita hormati proses itu. Tetapi jika kemudian bahwa ada momen untuk misalnya ingin kembali jadi pasangan jilid 2, saya potensi juga. Nah, tapi kita lihat pada penghujung hari ini ada fakta menunjukkan bahwa dia telah mendapat rekomendasi surat tugas dari partainya bersama dengan kader partai lain yang akan berkontestasi di pilkada Halmahera Tengah. Saya harus hormati itu. Kita harus saling menghormati supaya demokrasi di Halteng bagus, berdinamis dan bagus lah. Intinya kita saling menghormati. Saya menyadari itu sebagai sebuah kenyataan yang saya harus menghormati beliau. Baik, Bang Elang. Sebelumnya kan beliau atau atribut kampanye kan seorang Elang itu beredar dan terdistribusi hampir di seluruh provinsi Maluku Utara. Dan belakang tadi seperti penjelasan Anda sebelumnya bahwa akan kembali mempertegas kembali akan bertarung di Pilkada Kabupaten Halmahera Tengah 24. Publik kemudian bertanya-tanya apa motivasi Anda kembali bertarung di pentas Pilkada 24 ini. Silakan Bung Edi. Tentu sebagai mantan kepala daerah di sana, saya memiliki catatan-catatan kaki yang harus menjadi inspirasi kembali. Nah, saya mau bertarung lebih lanjut, apakah pada kontestasi gubernur dan di Halmahera Tengah. Kalau orang bertanya, di antara 2 ruang ini misalnya diperintah oleh partai politik, partai Anda di kota, saya akan memilih di mana saya lebih memilih tentang Halmahera Tengah sebagai di mana daerah tempat lahir saya, karena saya memiliki cita-cita besar. Bagaimana Halmahera Tengah itu tidak dipandang hanya sekedar daerah penyangga yang bersifat sementara. Kita harus membangun sebuah masa depan. Halmahera Tengah ini kita harus jadikan dia sebagai satu entitas ekonomi di kawasan regional, karena bertepatan juga dengan posisi daerah ini sebagai kawasan strategis nasional. Nah, kita butuh seorang leader, seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengagregasi ini sebagai sebuah peluang ekonomi ke depan bagi masyarakat di daerah. Karena saya kira cita-cita saya sejak saya menjadi bupati pada 5 tahun yang kemarin, dan saya melihat ada beberapa catatan kaki yang belum dituntaskan pada 2 tahun masa periode daripada pejabat bupati yang ada sekarang. Bahkan ada cenderung untuk dibiarkan. Nah, ini yang menurut saya ada keterpanggilan. Saya terpanggil kembali untuk menyelesaikan itu sebagai sebuah cita-cita yang mulia bagi daerah saya. Harus diingat bahwa sebagai anak daerah tentu memiliki spirit yang berbeda. Saya memiliki keinginan dan kemauan bagaimana Halmahera Tengah itu harus berdiri sangat tinggi dan duduk sama tenda di mata kawasan regional bahkan nasional. Tidak boleh dipandang di sebelah mata. Baik. Hari ini ekspor terbesar di Maluku Utara itu dan Halteng. Ini yang harus kita tata sebagai sebuah peluang. Masyarakatnya berharap ada harapan-harapan yang harus dia nikmati. Baik. Baik Bung Elang, saya melihat bahwa Anda begitu terobsesi untuk kembali ke Halmahera Tengah untuk melanjutkan kembali visi misi yang belum diselesaikan pada periode sebelumnya ya. Tapi ini yang menarik juga ini menjadi catatan saya bahwa setelah hampir 2 tahun tidak lagi menjabat sebagai seorang bupati, tentunya di sana akan terjadi atau dinamikanya sudah bergeser di luar ekspektasi kita.
terutama soal figur. Bahkan perspektif masyarakat maupun birokrat di sana gimana ya, bisa dikatakan bahwa selera mereka berubah. Bagaimana Anda menjawab tentang dikotomi yang terjadi saat ini? Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menukik betul dan sesuai dengan kondisi yang ada di sana. Di awal pemerintahan yang saya pimpin sejak tahun 2017 akhir, pada Desember, memasuki tahun 2018, saya dengan tegas mengubur dalam perbedaan dan dikotomi pilihan-pilihan politik di masyarakat. Ada warna A, ada warna B. Saya menyatakan bahwa dalam selesai pertarungan politik dan ada konsekuensi sebagai seorang pemimpin adalah demi bagi seluruh rakyat. Ini penting karena ini amanah. Nah, jika ini amanah, maka tidak bisa ada bela bambu politik di pemerintahan. Nah, hari ini kita menyaksikan ada mulai tergambar kembali kurang lebih 60%, bahkan mendekati 70% pimpinan OPD yang ada itu ketika itu. Nah, itu berkolaborasi dalam dunia politik praktis di pilkada waktu itu. Dan pada saat saya selesai dilantik, bertubi-tubi orang datang tim saya bersama menyampaikan data pihak ini harus segera dihentikan, dibongkar atau dimutasikan. Saya dengan pendirian bahwa tujuan kita sebagai seorang pemimpin dengan mengusung agenda perubahan waktu itu, jika saya melakukan perilaku kepemimpinan, misalnya meniadakan ataupun memindahkan ataupun mutasi atau menghentikan kekalahan, maka apa artinya daripada dimensi-dimensi perubahan? Bahwa kita harus berlaku adil. Mari kita bersama sumber daya orang Banten berapa sih yang memenuhi syarat kompetensi terhadap jabatan-jabatan eselon 2, eselon 3. Nah, dengan dasar pikir itu maka sayangkan kalau kita melakukan pembantaian. Saya merangkul semua dengan harapan kedepannya masyarakat Kalteng bisa bergandengan tangan melihat masa depan. Berarti pergeseran perilaku ini yang terjadi atau menjadi fenomena saat ini tidak berpengaruh terhadap Bung Edi, begitu ya? Saya melihat itu mereka kurang memahami posisi diri mereka sendiri. Misalnya di birokrasi, sebetulnya mereka harus memahami mereka siapa. Mereka adalah di masyarakat. Nah, kalau di masyarakat, maka berpikir kolektivitas. Kalau dia terjebak pada wilayah politik praktis hari ini, maka sebetulnya dia sementara akan mengukur dirinya di tengah-tengah masyarakat. Itu bukan soal siapa jadi bupati, bukan. Tapi eksistensi dirinya akan dipertanyakan sebagai seorang paham. Dia telah menjadi kolaborator daripada sebuah agenda politik. Yang saya harapkan, saya punya pengalaman pada pemilu 2019. Saya tidak pernah menginstruksikan aparat saya untuk membantu saya di partai yang saya pernah misalnya, partai Golkar misalnya. Saya tidak pernah. Itu kasihan karena kenapa itu, Bung Edi? Kasihan karena sesungguhnya mereka terpaksa itu. Mereka terpaksa harus mengikuti satu keinginan politik yang pragmatis. Di sisi lain tidak sesuai dengan perasaan dan hatinya. Itu kan sayang itu orang jadi korban perasaan yang melakukan dengan sebuah keterpaksaan. Oke, Bung Elang. Ini menarik juga nih Bung Elang. Pasangan Anda sebelumnya kan Bung Imo saat ini sudah menyatakan sikap bahwa Elang Rahim Jilid 2 tidak lagi bisa dilanjutkan. Artinya bahwa pasti ada sosok baru pengganti dari Bung Imo sebagai wakil bupati Anda pada Pilkada 2024 mendatang. Kira-kira apakah sosok atau figur wakil itu sudah ada dalam bursa atau pemikiran Anda? Saya ini menarik. Di 1 tahun pasca kepemimpinan kami 2023 sampai di 2024 ini,
pembicaraan di Litua saya dengan beliau ada opsi-opsi. Tetap saya dorong itu bersama itu dengan harapan untuk bersatu kembali next. Tetapi saya sebagai politisi yang sudah harus memiliki ikhtiar politik karena politik adalah kepentingan. Maka saya harus memiliki skenario untuk menyiapkan skema plan A dan plan B. Dan saya memiliki 3 orang yang telah saya sodorkan ke Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai PAN. Ada juga sejumlah partai juga yang rencana koalisi. Oke, baik. Bung Elang, tadi Anda menyebutkan bahwa dinamika politik saat ini di Kabupaten Lampung Tengah itu telah terjadi pergeseran selera soal state. Bagaimana Anda ingin meyakinkan bahwa Elang itu masih seperti yang dulu, yang memiliki cita-cita untuk membangun negeri Fagaguru sebagaimana ekspektasi Anda? Terjadi pergeseran dan realitas yang hari ini kita saksikan. Saya sangat yakin bahwa masyarakat itu yang dia telah melihat, mendengar, dan telah menikmati secara langsung karya 5 tahun. Itu fakta. Kalau kita mau beberkan satu persatu karya-karya itu, jaringan listrik 97% semua di wilayah Halten dinikmati. Telekomunikasi semuanya 99%. Membuka isolasi antar wilayah semua sudah terjangkau, terkecuali pulau yang ada di GB. Itu pun di pulau GB juga semua sudah terakses dengan jalan botnis, telekomunikasi, air bersih, bantuan studi bagi sarjana S2, S3, dan S1. Dan hari ini kita punya waktu di masa saya itu 121 orang yang pasca sarjana S2 yang non ASN. Dan kemudian ada 37 bantuan bagi sarjana kedokteran yang dibiayai dalam kebijakan saya pada waktu itu. Di masa kepemimpinan saya ada 37 orang yang dibiayai oleh pemerintah daerah mendapat beasiswa langsung untuk pendidikan kedokteran. Nah, hari ini terhadap pernyataan itu saya sesungguhnya siap untuk menghadapi dinamika baru. Karena memang dari waktu ke waktu saya sudah terbiasa menghadapi petahana. Iya, sebuah dinamika ya. Itu dinamika, biasa itu. Kita harus menghormati mereka yang datang itu. Dan itu sudah sosok seorang Elang kan sudah teruji dengan dinamika itu ya. Bagi saya itu makanan pilihan sudah itu. Sekarang yang terakhir ini, Bung Elang. Itu tantangan. Ya. Ini yang terakhir mungkin pertanyaan dari saya. Jika Anda kembali dipercayakan untuk menduduki top eksekutif di Kabupaten Lampung Tengah, program yang Anda ingin selesaikan atau akan lakukan di 2024 itu seperti apa? Saya kira yang perlu simpan saja ini mungkin waktunya tidak cukup untuk saya urai satu persatu. Iya, singkat aja. Yang paling perspektif adalah sektor jasa kota harus didorong. Apakah perhotelan, pariwisata, kawasan perdagangan, dan yang berikut adalah kawasan satu hunian baru kota Medan yang representatif, satu kawasan hunian kota yang hijau, yang asli, yang bisa menjamin masa depan yang lebih jauh. Karena kita lihat hari ini banyak migran yang datang di wilayah Lampung dan itu hanya sekedar untuk mencari belum pada mimpi bagaimana dia hidup dalam waktu yang lama. Bung Era, ini terakhir bagi dari saya. Ini menarik, Kabupaten Lampung Tengah itu kan identik dengan politik identitas. Bagaimana Anda melihat atau menempatkan dinamika politik ini tanpa menggoreng atau melibatkan politik identitas menjadi acuan dalam pertarungan nanti? Itu ya identitas dalam bagaimana dulu ya. Bangsa ini, yang saya mau bilang, Indonesia ini diperjuangkan dengan postulasi identitas sebagai warga negara, warga Nusantara. Ada Islam, ada Kristen, ada Jawa, ada Kalimantan, ada Ambon, Maluku, Sulawesi. Soal identitas yang kita hadapi dengan berat melawan penjajah.
Nah, jika kita turunkan pada dimensi ruang dan politik nasional dan lokal kita sehari ini, sebetulnya identitas orang daerah di Halmahera itu sebuah kepercayaan yang tidak bisa dihindari. Mereka senantiasa bersama karena ada ikatan primordialisme. Masyarakat Santen itu paling masyarakat yang demokratis, masyarakat yang terbuka. Kita lihat saja itu berapa puluh ribu karyawan yang ada di sana. Iya, iya. Berapa pegawai yang bukan orang Beda dan Patani dan GP yang ada di rendahan. Iya. Orang lebih 30% loh. Dan itu tidak ditemukan di kabupaten lain di Maluku Utara. Coba dilihat peta itu. Pegawai di Maluku Utara. Hanya halte yang membuka ini. Nah, sejak awal saya memimpin Halmahera waktu itu, tahun 2018, saya bilang bahwa kota Beda adalah kota terbuka. Maksudnya, secara teoritis bahwa masyarakat yang homogen akan cenderung untuk statis, sedangkan masyarakat heterogen dalam teori sosial kan gitu, akan cenderung dinamis. Akan ada kompetisi yang sehat. Nah, kita butuh kompetisi sehat. Kompetisi soal kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pemerintah, jika kita terkumpul pada wilayah primordialisme, hanya kita dengan kita saja, maka kita tidak akan mengalami sebuah perubahan cara berpikir yang mengalami lompatan jauh. Hanya berkompetisi antara Beda dan Patani dan GP, dan kemudian kita akan terjebak pada wilayah itu. Artinya bahwa nilai-nilai Fagoguru itu harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya? Nah, kalau bukan Fagoguru, orang-orang sana tidak. Saya mau bilang bahwa Fagoguru itu dia hadir dari sebuah rahmat, nilai kasih sayang yang ditelurkan oleh para leluhur. Fagoguru itu kan kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau bicara Ar-Rahman Ar-Rahim, ini bicara nilai-nilai Tuhan. Nilai-nilai ketuhanan. Nah, ketika orang sudah bicara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bicara tentang kasih dan sayang, itu sudah selesai. Yeah. Maka problem kebatinan dan problem sosial lain itu selesai. Kita bicara tentang antara Tuhan, manusia, dan alam sekitar. Ini yang menjadi dasar kita untuk berpikir ke depan. Tapi kan falsafat Fagoguru kan bukan hanya dalam bentuk slogan tuh, Pak Bung Elang, tetapi ada esensinya. Iya, ada esensi. Bahwa dengan spirit itu, ingat, daerah itu diperjuangkan. Itu bukan satu skema pemerintah provinsi waktu itu. Halmahera itu diperjuangkan oleh anak-anak daerah, mahasiswa dan pemuda pada waktu itu. Dan lahirkan Halmahera Timur itu. Perjuangkan Halmahera Timur lahir di Dore lain halte. Jadi orang-orang di sana sudah teruji untuk melawan sebuah ketidakjujuran, ketidakbenaran pada sebuah keadaan. Bayangkan Provinsi Maluku Utara waktu itu, dia mengendorse 4 kabupaten baru, Pulang, Halus, Halbat, dan Halsel, dan menyediakan Halmahera Tengah dengan posisi yang begitu besar, baik dari sumber daya manusia dan sumber daya alam. Datanglah kesadaran bagi kami dengan waktu itu kami dari Sekolah Pemuda bersama dengan mahasiswa mendatangi pemerintah Halsel waktu itu, menuntut untuk disamakan dengan Maluku Utara pada waktu itu. Karena inilah Tidore menjadi kota, Halmahera Tengah pindah di Beda, dan Halmahera Timur yang kita perjuangkan ada di Mabai. Iya. Oke, Bung Elang, sayang sekali waktu kita terbatas. Saya berharap juga pertemuan kita bukan hanya via telepon, tapi saya berkeinginan juga bahwa Bung Elang harus hadir juga di studio kami di depan Taman Ukila. Oke, terima kasih sudah bergabung dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi kita di Manu TV, channel Timur Terpercaya.